arti dasar dari toleransi beragama, khususnya beragama, kan agamanya berbeda-beda, tapi kita harus toleransi. Itu artinya bahwa menghormati, menghargai, dan menerima apa adanya. Jadi saya berbeda dengan si A, dia beragama Islam, saya agama Katolik. Ya berbeda memang, tapi saya harus terima dia, menghargai, menghormati. Begitu juga dia harus menghargai, menghormati saya. Sehingga jalan dalam kehidupan ini jalannya aman. Sejak dahulu sebetulnya itu sudah dibina oleh leluhur orang tua di Kaimana sejak zaman dahulu sampai sekarang, sehingga ada hal-hal yang berkaitan juga dengan pembangunan rumah-rumah ibadah, semua itu dilaksanakan dengan cara bergotong royong. Ada bangunan masjid, saudara dari Nasrani bersama-sama juga dengan kaum muslimin membangun masjid, demikian juga sebaliknya. Pembangunan gereja juga dilaksanakan dengan cara bergotong royong dengan melibatkan saudara-saudara dari muslim untuk sama-sama dengan mereka membangun gereja. Masjid yang paling tua di Kaiman ini adalah Masjid Kampung Jeram. Itu seorang pemimpin atau raja atau kepala kampung dia kasih tugas. Mulai dari Mairasi sampai ke Arguni atas maupun Arguni bawah, Kambarau dan Kilimala Adijaya, nama Tota, itu tugas. Tugas itu sudah dibagi. Jadi orang dari Arguni atas ini siap untuk kerja. Sedangkan yang bawa bahan itu mereka dari Kambarau. Itu ada dua fungsi mereka, ada yang bawa gaba-gaba, ada yang bawa atap daun sagu. Kemudian orang dari Lobo atau suku Mairasi ini, mereka datang dengan tenaga juga, mereka bawa peralatan seperti kasur, rotan, kemudian kuli kayu. Waktu itu dinding masih pakai dinding kuli kayu, dinding masjid. Orang dari nama Tota, dari Limala dengan Nusa Ulan, mereka siap ikan. Ada yang bawa ikan asar, ada juga tidak lupa mereka bawa siput lola yang mereka sudah usahakan, siput berai yang sudah keringkan dia bawa datang untuk masak secara merame makan di tempat kerja. Kemudian sebaliknya mau kerja gereja pun demikian. Dorong ibadah dorong punya, tapi pekerjaan kita sama-sama kerja. Jadi dulu pekerjaan itu tidak susah. Sekarang ini yang kita lihat masing-masing karena mungkin sudah ada dana, sudah ada uang, jadi pekerjaan itu gotong royong itu sudah hampir punah. Kalau dulu itu tidak ada. Gotong royong juga baru terkenal, tapi dulu itu kita kerjasama itu. Jadi aman saja sekarang. Kalau orang mulai berbeda-beda lalu mulai juga membuat hal-hal yang kurang bagus, pertentangan segala macam, itu dia kurang mengerti tentang prinsip beragama itu. Jadi agama itu semua mengajarkan kebaikan, tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Dan semua itu bagus. Kalau Tuhan memberikan agama banyak-banyak di dunia ini, semua bagus. Yang penting sebagai manusia kita sadar, pertama itu dasarnya itu bahwa sebagai manusia harkat dan martabat kita itu sama. Dari kebenaran firman Tuhan di Mazmur 133 itu katakan bahwa alangkah baik dan indahnya apabila kamu diam dengan rukun. Seperti minyak yang baik di kepala harum dari kecenggur turun ke jubah. Kemudian dikatakan pada ayat yang ketiga itu seperti embun gunung Hermon membasahi gunung Sion, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Artinya bahwa toleransi itu apabila kita diam dengan rukun antara saudara-saudara kita dari Muslim, saudara-saudara kita juga dari Kristen. Artinya kita terus jaga toleransi.
ya kita diam dengan rukun, tidak ada perbedaan antara satu yang lain, walaupun kita beribadah dengan cara yang berbeda, tapi toleransi itu harus kita pelihara, kita junjung tinggi. Di dalam Al-Quran itu ada batasan-batasan yang hubungan manusia sesama manusia yang dalam istilah agamanya disebut muamalah. Itu dibebaskan secara menyeluruh, saling membantu, saling memberi atau saling menerima. Tetapi dalam pelaksanaan ibadah ada batasan-batasannya. Islam boleh melakukan ibadahnya secara menurut ajaran agamanya tanpa harus melibatkan saudara yang dari Kristen untuk mengikuti atau mengajak. Kemudian sebaliknya juga apabila ada pelaksanaan ibadah dari Kristen, maka tidak boleh melibatkan Islam di dalamnya. Hal ini memang di dalam surat Al-Kafirun kan terakhirnya disebut lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu dan bagi kami agama kami. Artinya saling memberikan keluasan, memberikan kesempatan atau ruang yang luas seluasnya kepada pemeluk agama yang lain untuk melaksanakan ibadah menurut keyakinannya tanpa harus ada hal-hal yang membatasinya gitu. Pada waktu-waktu itu agama ini sangat baik karena agama bersaudara. Jadi orang hari raya untuk orang Kristen atau saudara-saudara Nasrani, kami dari Muslim ini selalu mendatangi mereka. Natal, tahun baru kami selalu ada di situ. Keluarga-keluarga kami mengundang, weh adik-adik, bapak-bapak, turun besok ini mau Natal, tahun baru, atau kami sudah hitung di kalender, atau orang tua bilang almanaki, kita sudah hitung, oh ini tanggal sekian, sudah kita datang dengan sendiri. Tinggal berminggu-minggu di situ, menghargai mereka punya ibadah, mereka tetap ibadah, tapi hubungan keluarga selalu kami. Jadi khususnya untuk di kampung Teluk Karbu ini, yang saya punya kampung sendiri, kampung Seraran, kami di sana terbagi. Ada yang datang di Kepala Air sana, ada yang ke Mandiwa, ada yang ke Urisa, ada yang ke daerah Kambarau. Nah, nanti sebaliknya, kalau waktu hari raya kita punya orang Muslim punya, itu dari Lebaran sampai di Lebaran Haji. Jadi Lebaran selesai sholat Idul Fitri sambil berkunjung, teman-teman habis mereka pamit. Nanti kami janji mereka pergi sampai bulan sekian, tanggal sekian, hari raya Haji atau Lebaran Haji datang lagi. Jadi saya tambahkan sedikit waktu kalau kami datang ke mereka punya hari Natal atau tahun baru, mereka punya piring yang mereka pakai untuk makan tiap hari itu, mereka simpan di tempat lain. Karena mereka menghargai kehadiran kami, sehingga piring yang mereka siapkan itu adalah piring yang baru atau yang tidak pernah dipakai untuk makan tiap hari. Karena mengingat jangan sampai piring itu mereka pakai untuk ambil daging yang dikatakan orang ini bahwa daging itu tidak bisa untuk orang Muslim makan. Nah, dalam hal ini babi, mereka simpan. Kasih keluar piring yang baru, kemudian tempat masak pun baru. Wali atau belanga itu yang baru semua. Nah, nanti kalau kami sudah keluar, mereka akan simpan baik-baik karena tahun depan kami pasti hadir lagi di situ. Jadi pada waktu itu orang bilang satu tumpuk 3 batu itu memang betul-betul sangat kental. Dari sejak kakek nenek moyang kita sampai dengan sekarang, yang kita sebut sebagai agama keluarga, tetapi ini juga merupakan kearifan lokal yang kita melihat dari dulu sampai sekarang. Toleransi itu masih terjaga sampai dengan sekarang.
melihat hal-hal yang dari dulu orang tua kita mereka berpesan buat kita sebagai anak-anak yang juga mewarisi keturunan kita yang hidup sampai dengan hari ini. Kita pun juga terus memberitahukan kepada mereka bahwa toleransi itu begitu penting. Hal-hal yang menjadi kekhawatiran bagi umat yang beragama di Kaimana adalah berita-berita yang muncul di media, kemudian juga pengaruh-pengaruh luar yang masuk yang memberikan dampak negatif kepada kaulah muda yang tidak menahan emosi, menahan amarah, tidak bersabar. Itu yang kita berharap untuk sama-sama menjaga jangan sampai terpengaruh dengan hal negatif yang justru nanti akan merusak tatanan kehidupan beragama yang sudah dipelihara, dijaga agar tetap yang bagus. Kalau nenek harapan nenek minta dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun kita orang Islam atau saudara-saudara yang Kristen atau Katolik, mudah-mudahan nenek punya amal ini, mudah-mudahan kita hidup bersatu begini sampai dunia kiamat. Itu yang satu permintaan itu. Kalau macam kamu anak-anak ada bikin salah begini, baku pamit saja rame-rame dulu atur yang baik. Jangan kita ikut yang di tempat-tempat lain. Jangan. Kita ini sudah dulu sampai sekarang, dari Belanda sampai Indonesia, di mana ada dengar ini tidak ada.